adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan untuk Tuhan yang terus memelihara dan menjaga hidup kita. Karena Lause percaya setiap anak-anak yang ada di rumah pasti selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah boleh hadir, ada di rumah masing-masing, yang ditemani papa mama juga. Terima kasih untuk sudah boleh duduk manis dengan pakaian yang rapi. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, tanggal 5 September 2021. Tema kita hari ini, kita mau berbicara, belajar tentang doa. Oke anak-anak semuanya? Sudah siap? Ya, sebelumnya kita mau bersama memuji Tuhan lewat pujian Mars Sekolah Minggu. Anak-anak boleh berdiri di rumah masing-masing. Kita naikkan pujian Mars Sekolah Minggu dengan menggunakan gerakan. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau yang mau mendengarkan seluruh doa kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama anak-anak sekolah minggu dan guru-guru, juga buat papa mama akan beribadah. Tuhan tolonglah berkati kami pribadi lepas pribadi. Layakan kami Tuhan, sehingga kami berkenan kepada Allah lewat pujian kami, lewat doa kami, bahkan firman yang kami dengar boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa? Ya, Lause percaya bahwa setiap anak-anak yang ada di rumah masing-masing sekarang ini pasti berdoa bangun tidur. Bukan hanya bangun tidur saja ya. Karena apa? Karena kita percaya bahwa doa itu adalah nafas dari hidup kita. Makanya kita harus berdoa dengan sukacita. Karena semua yang menjadi keluh kesah kita, sukacita kita, kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian, saya senang berdoa. Tapi mungkin anak-anak di rumah belum terlalu tahu gerakannya ya. Nah ini kita belajar dulu gerakannya. Nanti kita latihan bernyanyinya, oke? Sekalian bernyanyi dan gerakannya. Saya senang berdoa. Ikuti Lause ya gerakannya ya. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan.
kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan, saya senang berdoa. Oke, sudah bisa ya? Ya, kalau saya senang berdoanya begini, nah, tangannya sekali begini. Oke, bisa ya? Nah, kalau berbicara pada Tuhan, ya, bersyukur. Oke, sudah tahu ya? Lihat yang saya senang berdoa. Tangannya begini. Oke, kita ulangi sekali lagi pujian ini. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Contoh Tabita. Mari kita akan naikkan pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh, kalau mau sungguh, kalau mau sungguh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh, kalau mau sungguh, kalau mau sungguh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Ya, minta dengan kasih Contoh Tabita untuk membawakan firman buat kita semuanya. Shalom adik-adik sekalian, bersyukur kita diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya. Siapkan kalau yang mau catat buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat. Kalau Lause sudah mempersiapkan Alkitab. Nah, adik-adik sudah belum? Yo, yang belum dipersiapkan ya. Sudah? Oke, Lause harap sudah ya. Udah diambil Alkitabnya, sudah diambil alat tulisnya untuk mencatat. Oke, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Kami pagi ini boleh Engkau bangunkan dengan kesehatan dari Engkau. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kepandaian, kepintaran, hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Dan juga kami mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, Lause mau tanya, adik-adik kenal nggak ya orang yang ada di gambar ini nih? Nih, gambar ini nih. Adik-adik kenal nggak nih? Oh, ada yang mungkin Lause membayangkan di rumah, oh saya nggak tahu Lause, nggak kenal itu. Ada yang ngomong, oh kira-kira si ini nih ya. Nah, untuk kita tahu siapa nih tokoh ini, nah mari kita baca dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Udah dibuka kitabnya 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Samuel itu di perjanjian lama atau perjanjian baru sih adik-adik? Wah, perjanjian lama ya. Wah, pintar semuanya. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Lause akan membacakan bagi kita sekalian, adik-adik menyimak di rumah. Ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dusilah, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersekutu dengan Hana istrinya, Tuhan mengingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak
Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, udah terjawab belum? Siapa perempuan tadi ya yang digambar itu? Siapa? Ya, mungkin ada yang benar jawabannya. Hana Cuantau, Hana Lause, Hana. Nah, iya benar. Wanita ini, perempuan ini namanya Hana. Siapa sih Hana? Nah, kita melihat Hana itu adalah istri dari Elkana. Kita melihat siapa itu Elkana, dan Elkana itu mempunyai 2 istri. Siapa ya itu? Nah, di 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Nah, ini adik-adik sekalian. Si Elkana punya 2 istri, yang satu Hana, yang satu Penina. Penina ini memiliki anak, sedangkan si Hana itu tidak. Nah, itu alasannya kenapa di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18 itu si Hana muram. Si Hana itu sedih. Dia menangis. Adik-adik pernah nangis nggak? Ayo, pernah nggak nangis? Kalau Lause sih pernah nangis. Kalau lagi ada masalah, kalau ada lagi banyak pikiran, terkadang Lause itu bisa saja nangis. Kalau lagi sedih, terharu, itu nangis. Nah, adik di sini ada masalah, yaitu tadi apa? Hana itu tidak mempunyai anak. Pada saat itu, seorang perempuan yang tidak mempunyai anak itu sangat dihina, diejek. Karena apa? Perempuan itu mandul, tidak memiliki anak. Zaman pada saat itu, wanita yang tidak memiliki anak itu identik atau itu berarti dia dihukum sama Tuhan. Namun apakah Hana melakukan dosa sehingga dihukum sama Tuhan, tidak memiliki anak? Tidak juga, adik-adik. Itu semua karena rencana Tuhan. Sehingga ketika Hana di sini, dia sedih. Dia kenapa sih sedih? Dia diejek. Diejek tuh sama Penina. Nah, jadi dia ketika di bait Allah, dia sedih. Ngapain sih ketika dia sedih? Dia sedih, dia nangis-nangis saja, meraung-raung gitu. Enggak, adik-adik sekalian. Ketika dia sedih, dia bingung. Dia mau curhat kepada siapa sih? Mau cerita sama siapa sih? Yang bisa dengar pergumulannya, nggak ada satu orang pun yang bisa mengerti kenapa dia terus sedih hati, diejek-ejek. Nah, di sini dia ngapain adik-adik sekalian? Dia berdoa. Di bait Allah, dia berdoa. Dia berdoa bagaimana? Dia mau meminta kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, kalau Engkau tidak melupakan aku, berikan aku seorang anak. Dan anak itu akan kupersembahkan kepadamu. Maksudnya apa? Ketika anak itu sudah besar, diberikan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, doanya dia berkomat kamit.
panjang, dia curahkan isi hatinya sama Tuhan. Tuhan, sambil nangis begitu dengan adik-adik. Nah, ketika dia berdoa, sambil dia meratap, sambil dia menangis, siapa yang melihat Hana? Yaitu Imam Eli. Imam Eli lihat, wah, perempuan ini dia sedang nangis, berkomat kamit. Ngapain ya? Jangan-jangan dia mabuk nih. Masa mabuk di bait Allah? Lalu Imam Eli menegur Hana. Karena Imam Eli mengira Hana itu mabuk. Tapi apa jawaban Hana? Di ayat yang ke-15. Dia tidak mabuk. Dia sedang sangat bersusah hati. Dia tidak pernah minum. Dia mau mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Jadi akhirnya di ayat yang ke-17 Imam Eli menjawab, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Nah, adik-adik sekalian, ketika si Hana berdoa, si Hana dengan hati yang hancur, dengan sedih hati, dengan ia mau tulus ikhlas berdoa dan berharap sama Tuhan di tengah masalah yang dia hadapi, apa jawaban Tuhan? Nah, kita bisa melihat akhirnya setahun kemudian Hana mengandung orang yang dikatakan manul, ditutup rahimnya sama Tuhan, akhirnya memiliki anak. Hari ini kita belajar adik-adik tentang berdoa. Nah, adik-adik, siapa sih dari setiap adik-adik yang selalu berdoa? Nah, Lause harap di rumah selalu jawab, saya Lause, saya selalu berdoa. Nah, kalau begitu, setiap Lause sekolah minggu senang. Kalau adik-adik itu selalu berdoa sama Tuhan. Nah, berdoa bukan hanya kalau kita ada masalah. Berdoa itu kita mau setiap saat kita berdoa. Berdoa kita bersyukur sama Tuhan. Kita mohon ampun kalau kita punya kesalahan. Dan kita memohon apa yang menjadi permohonan kita. Tapi ketika kita berdoa seperti Hana, kita tidak maksa Tuhan. Tetapi kita minta apa yang Tuhan kehendaki biar terjadi pada diri Hana. Hana benar-benar sungguh-sungguh berdoa, akhirnya dapat dikabulkan. Ada loh adik-adik doa yang tidak dikabulkan. Kenapa sih doa saya, Lause, saya berdoa udah tulus hati, itu akhirnya tidak dikabulkan sama Tuhan? Nah, kenapa tidak dikabulkan? Pasti Tuhan berikan yang lebih baik lagi dari yang adik-adik pikirkan itu yang baik. Tuhan berikan yang lebih baik. Nah, jangan jemu-jemu, jangan putus asa, jangan lelah untuk berdoa. Meskipun kita saat ini sedih, saat ini senang, saat ini lagi bingung. Nah, kita mau berdoa ya adik-adik. Doa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kita tahu Yesus pasti mendengarkan setiap doa kita. Yesus tidak tidur. Yesus selalu memberikan yang terbaik dari setiap permohonan-permohonan kita. Kita belajar bahwa melalui doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Dan kita mau ketika kita berdoa, kita tidak memaksa, tetapi kita mau meminta pimpinan Tuhan. Nah, mungkin ada yang kemarin berdoa hanya pada saat makan aja, pada saat mau tidur aja. Sekarang kita belajar.
kita mau berdoa setiap saat. Bisa nggak adik-adik? Bisa nggak? Usah harap sih bisa. Kita berdoa setiap saat. Kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin kita ketika kita ada masalah, ketika kita lagi senang, kita mau komunikasi sama Tuhan melalui doa. Bangun tidur, mau makan, kalau kita mau melakukan aktivitas, kalau kita mau tidur lagi, kita mau berdoa sama Tuhan. Mari adik-adik, bisa nggak lakuin firman Tuhan ini? Seperti Hana, dia sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, meminta Tuhan. Dengan tulus hati, dengan kerendahan hati. Dia tidak sombong, tapi dia terus menyerahkan dirinya, itu percaya 100% sama Tuhan. Nah adik-adik, belajar ya seperti Hana. Bisa? Oke, pasti bisa. Lalu harap kita dapat belajar berdoa dengan sungguh-sungguh seperti yang diteladankan oleh Hana, mamanya Samuel. Mari adik-adik, kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa melalui doa kami bisa berkomunikasi dengan Engkau. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mau berdoa kepadamu. Apapun kondisi kami, baik kami senang, baik kami sedih, kami mau selalu berkomunikasi dengan Engkau. Kami percaya Engkau mendengarkan kami. Kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu melalui doa. Selalu kami mau membaca firman-Mu dan berdoa kepada Engkau. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diajar untuk selalu berdoa karena kita menyadari kita adalah manusia yang lemah. Tetapi bersama Tuhan kita akan kuat. Kita akan memberitahukannya semua kepada Yesus. Mari kita naikkan pujian, beritahu Yesus. Pujian ini sebagai pujian penutup untuk ibadah kita hari ini. Di hatimu jika penuh hati, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan, jangan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Kita naikkan pujian ini lagi. Di hatimu jika penuh khawatir, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan, jangan bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus, jangan bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus, segera beritahu Yesus. Ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam 1 minggu ini untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari. Sampai jumpa anak-anak. Selamat